وبوالدينا آمين. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan limpahan karunia nikmat berupa kesehatan, juga panjang umur, terutama kesempatan yang masih Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita dapat menunaikan di antara rangkaian kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni melaksanakan ibadah, dan juga kita sempurnakan dengan mengikuti kegiatan pengajian yang rutin kita laksanakan. Yang mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada saat ini senantiasa dicatat sebagai amal soleh, dan apa yang kita kaji pada kesempatan malam ini khususnya untuk pribadi dan jamaah semua dapat menjadi satu motivasi untuk kita semua dalam rangka memperbaiki diri kita agar kedepannya mudah-mudahan kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam mari kita sampaikan kepada baginda kita, habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para jamaah, bapak-bapak, terutama para guru-guru yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa takziman wa takriman saya kepada semuanya, yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam penciptaan manusia, Allah telah menegaskan bahwa manusia itu terdiri dari dua unsur. Di surat Al-Mu'minun Allah tegaskan, Bismillahirrahmanirrahim, ayat yang ke-12, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Dan nyata telah kami ciptakan manusia itu dari saripati tanah. Itu satu. Pertama, kita diciptakan dari saripati tanah. Lalu di surat Al-Hijj, surat yang ke-15 ayat yang ke-28 sampai 29, Allah menyampaikan, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyaram min salsalim min hama'im masnun. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sungguh aku akan menciptakan seorang manusia itu dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Lalu faiza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan aku telah meniupkan ruh ciptaanku ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Jadi penciptaan manusia itu satu dari tanah. Setelah sempurna dibentuk oleh Allah, lalu ditiupkan ruh. Berarti manusia itu terdiri dari jasmani dan juga rohani kalau bahasa kita. Jadi ada dua unsur diri kita ini, satu jasmani, yang kedua rohani. Nah, yang mana menurut ulama tafsir kita tidak boleh berfokus kepada salah satunya. Jadi dua-duanya ini harus kita perhatikan. Tidak boleh berat sebelah. Jasmaninya harus kita perhatikan, rohaninya juga harus kita perhatikan. Gak bisa kita perhatikan satu, yang satu enggak. Misalnya nih, bapak punya istri dua, misal ada yang istrinya dua, sedang berusaha apa? Yang satu kita layani dengan baik, yang satu enggak. Kira-kira apa yang terjadi, Pak?
Siap-siap bapaknya. Ban motor yang satu kencang, yang satu enggak bisa dipakai. Ban mobil juga sama begitu. Kalau yang satu kencang harus kencang dua-duanya, supaya nanti bisa berjalan dengan baik. Cuman hari ini yang kita saksikan, orang banyak berfokus kepada jasmaninya saja. Nih kebanyakannya nih. Yang diurusin itu badannya mulu. Pagi-pagi udah ngopi, ya, udah sarapan, kan gitu ya. Tuh. Kalau bisa bangun tidur ya udah ngerepes saja, ngerepes gitu ya. Bangun tidur kita kan udah apa? Udah gosok gigi, udah dimandiin, udah wangi. Gitu. Udah sarapan, udah apa segala macem. Pagi nasi uduk, lontong sayur, kopi, air, ntar siangan dikit makan menu yang enak-enak. Sore juga begitu. Kalau perlu tiap hari makan yang enak. Kadang-kadang yang tertibnya olahraga juga. Ya, diatur pola makannya, diolahragain. Betul-betul dijaga dan dipelihara, bahkan makanannya juga dipilih. 4 sehat, 5 subuh gitu ya. 5 sempurna, diperhatikan jasmaninya. Bajunya yang bagus, kalau ada harus yang bagus. Kalau perlu setiap hari ganti gitu. Minyak wangi yang bagus, pokoknya yang kita pakai buat badan ini yang baik-baik. Padahal kata Nabi, kita itu terbagi 3, sulusun lidud, sulusun lillah, sulusun fin nafsi. Sepertiga buat Allah, sepertiga buat diri kita, sepertiga buat binatang-binatang tanah yang ada di bumi. Nah, sulusun lidud, sepertiga buat belatung, mohon maaf, itu adalah badan kita ini, jasmani kita nih yang kita urusin tiap hari, itu hanya milik belatung doang. Yang tiap hari kita mandiin, kita bersihin, kita kasih makan, kita bungkus dengan pakaian yang bagus, itu semata-mata cuman lidud. Untuk binatang tanah, cacing-cacing tanah yang ada di dalam. Tapi kadang-kadang itu yang sangat kita perhatikan. Sementara rohani kita, yang kata Allah sulusun lillah, sepertiga buat Allah apa? Ruhnya. Padahal Allah menciptakan ruh kita, istilah katanya bagus dari awalnya. Bagus Allah nyiptain kita tuh dari awal. Alastu bi rabbikum, kan ditanya, apakah aku bukan Tuhanmu? Waktu di alam ruh itu, ruh kita tuh ditanya di makom jama. Bala, engkau memang Tuhanku ya Allah. Artinya setiap kita di alam ruh itu beriman. Tapi apa? Karena tidak diperhatikan ketika kita ada di dunia. Jasmani doang diperhatikan, ruhnya nggak diperhatikan. Pada akhirnya kehidupan kita gampang gampang terbawa arus, gampang bingung, gampang susah. Karena kesusah, kebingung yang punya hati, bukan jasad. Yang ngerasain bingung, yang ngerasain susah, yang ngerasain tenang, itu adalah apa? Hati, ruh kita. Tapi kadang-kadang kita pengen hidup tenang, ruhnya nggak diperhatiin. Makanya ini Allah menyampaikan begini, agar kita itu jasmani dan ruhani kita itu harus benar-benar dua-duanya kita perhatiin. Kalau emang jasad kita makan enak, dikasih pelayanan yang bagus, ruhani juga kita pelayanan dong yang bagus. Kalau emang kita pagi-pagi udah ngopi, jangan lupa malam udah tahajud kita. Ini mah tahajud kagak, subuh kesiangan, ngopi mah terlambat dikit ngambek. Mana kopi, mana sama bininya marah, telat dikit marah. Kopi mana, makanan mana. Itu kadang-kadang itu kita perhatikan, sementara rohani kita tidak perhatikan. Padahal cahaya kebenaran, ketenangan hidup hanya dapat diraih dengan hati yang sehat, hati yang bersih, dan hati yang jernih. Ruh kita bersihkan, jernihkan. Gak bakal kita nerima cahaya kebenaran
Gak bakal kita menjadi tenang kalau hati kita itu sakit, kalau hati kita itu kotor, hati kita nggak jernih. Makanya kata Nabi di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari Muslim mengatakan, ala inna fil jasadi mudghah. Ingat, sesungguhnya dalam jasad kita ada segumpal daging. Ija saluhat saluhal jasadu kulluh. Kalau segumpal daging itu baik, maka anggota badan kita baik. Wa ija fasadat, dan kalau daging itu jelek, maka fasadat jasadu kulluh. Jasad kita pun akan jelek. Ala, ingat kata Nabi, wahia mudghah itu al-qalbu, adalah hati. Makanya hati ini harus betul-betul kita perhatikan. Contoh gini, ada suami jam 11 udah keren banget, udah keren, udah dandan. Bininya nanya, mau kemana bang? Kondangan lah. Saya ikut ya. Ngapain ikut-ikut? Udah di rumah aja. Ikut. Gak usah, di rumah aja. Bininya agak gentak dikit. Ikut nggak? Ya udah dandan sono. Nah, bininya suruh dandan, Pak. Pas keluar pakai baju merah marun, panas terik, kulit nggak terlalu putih. Udah kulit nggak terlalu putih, pakai baju merah marun, panas lagi. Kata lakinya dalam hati, dah ileloh, lo kayak ondel-ondel. Udah mah kulit nggak terlalu putih, pakai baju merah marun, pada panas begini. Allah dah. Akhirnya ngikut naik motor. 100 meter motor berhenti, Pak. Kenapa berhenti? Pas dilihat bannya apa? Kempes. Aduh, ban kempes, kata lakinya. Kata lakinya, elu sih ngapain ngikut? Gara-gara elu. Nih, motor juga apa? Dikempes. Dorong. Kata bininya, lah oga amat. Udah cakep begini, suruh dorong, mana panas lagi, kagak mau. Dorong, enggak mau. Kalau diomelin lakinya. Makanya bang, kalau jadi orang mah, kalau pergi-pergian tuh motor periksa dulu. Takut gimana-gimana, kan akhirnya kagak diperiksa jadi apa? Jadi bocor bannya, jadi kempes. Udah suruh dorong kagak mau. Mulutnya kagak berhenti-berhenti ngomel. Siang-siang capek. Udah hati capek, badan capek, Pak. Tuh. Badannya udah capek dorong motor, hatinya diomelin mulu sama bininya. Lagian tadi disuruh bilang jangan ngikut, akhirnya bannya pecah. Berantem, Pak, itu di jalanan. Mana jauh tambal bannya. Ada satu lagi. Seorang suami juga sama, mau berangkat. Ini beda cerita lagi, cerita yang sama. Cuman beda sikapnya aja. Lakinya udah cakep buat dandan. Mau kemana bang? Kondangan. Kata lakinya, mau ikut. Ikut ah, ayo ikut. Naik motor 100 meter ban kempes, Pak. Kata bininya, ya. Kata lakinya, ya bannya kempes neng. Dorong ya. Ya udah biarin. Saya dorong. Maaf ya, gara-gara motor kempes neng jadi suruh dorong. Kata bini, nggak apa-apa bang, namanya juga suami istri, kita harus saling apa? Saling tolong menolong. Ini juga motor udah tua, kita dorong bareng-bareng, ngobrol Pak. Ngobrol sambil dorong motor. Bang katanya, kenapa? Tambal ban kelewat. Itu saking apa tuh Pak? Saking senengnya ngobrol, sampai ban kempes ngedorong jauh nggak kerasa, tambal ban sampai kelewat. Ini dua cerita, beda sikap. Apa yang perlu kita jadikan pelajaran di sini? Kalau yang pertama nih, kenapa sampai begitu? Karena hatinya sempit. Hatinya sempit. Sementara yang kedua, hatinya apa? Hatinya luas, lega. Sampai-sampai apa? Penderitaan yang dia alami.
ban yang kempes, siang-siang harus ngedorong, karena mensikapinya dengan hati yang luas, akhirnya apa? Masalah-masalah yang tadi itu sampai nggak kerasa, tukang tambal ban aja sampai kelewat. Saking luasnya hati, sehingga masalah yang datang itu terlewat tanpa terasa. Tapi apa? Tapi tadi sementara yang hatinya sempit, masalah tibang ban kempes sama ngedorong, makanya berantem. Karena apa? Karena hatinya sempit. Jadi luaskan hati. Kayak gini. Ini yang ngaji dikit amat. Ini yang ngaji dikit amat, apa tempatnya yang lega, Pak? Ini orang begini nih, kita begini nih, kalau ditaruh di bangunan 2x3 penuh gak, Pak? Lah penuh. Ini tempatnya aja kelegaan ya. Kelegaan jadi kayak dikit. Padahal mah kalau ditaruh di rumah yang 3x3 mah, waduh, ini saya duduk di mana? Jadi karena luas tempatnya, akhirnya Bapak kayak sedikit kan gitu ya. Apalagi ini kalau ngajinya dipindahin ke Istiqlal. Saya bilang, ini mana orangnya? Nggak ada yang ngaji nih. Bukan kagak ada yang ngaji, tempatnya kelegaan. Tempatnya terlalu apa? Terlalu lega. Makanya nggak kelihatan orangnya, Pak. Saya datang ke kontrakan, mohon maaf. TV di situ, dispenser di situ, kursi di situ, lemari di situ, kasur di situ, panci di situ. Kita bilang, lah perabot lu banyak amat ini. Bukan perabotnya banyak, bukan. Kenapa? Rumahnya sempit. Kita datang aja ke rumah orang yang rumahnya lega. Lah, ini perabotannya mana? Nggak ada perabotannya. Perabotan kamu kemana? Bukannya kagak ada perabotan. Perabotannya di mana? Udah dirapiin di dapur, ada di sono, ada banyak perabotannya mah. Banyak kan jadi ya. Cuman karena luas rumahnya nggak kelihatan. Makanya kalau hati lega, Pak, masalah bagaimanapun banyaknya nggak kelihatan, Pak. Makanya gedein hatinya, legain hatinya. Masalahnya nggak kelihatan kalau misalkan lega mah. Ini mah sempit, jadi masalah sedikit aja diapain? Dibesar-besarin. Kayak tadi ribet banget tuh rumah yang sempit mah. Akhirnya masalah kecil pun jadi besar gara-gara rumah yang sempit. Ada seorang suami, Pak. Mohon maaf kalau sama. Seorang suami kerjaannya ngojek, mohon maaf. Punya anak 4, istri 2. Ini asli, Pak. Saya punya teman, anaknya nyantren di tempat dia. Dalam hati kita, belagu amat, coba ngojek, istri sampai 2. Yang ngantor aja istri 1, mau nambah takut. Itu ya. Yang 2 mondok, yang 2 di rumah sekolah. Salah satu anaknya ada di rumah di pesantren teman saya di daerah Jakarta Barat. Tapi kata saya punya teman, setiap dia tuh datang ke pesantren, kagak pernah yang namanya memasang wajah apa, Pak? Memasang wajah gelisah, bingung, kagak pernah, Pak. Terus setiap ngomong tuh yang baik-baik, gak pernah ngomongin istrinya, gak pernah ngomongin anaknya, gak pernah ngomong susah, bingung, gak pernah, Pak. Gak pernah. Yang dia omongin itu yang baik-baik aja. Gimana, Pak? Lancar? Alhamdulillah. Ngojek gimana ngojek? Lancar, katanya. Istri pos 1, pos 2 aman. Alhamdulillah. Makanya dia nggak pernah telat. Nolong anaknya nggak pernah telat. Tiap memang tanggal 5 dia nolong anak, tiap tanggal 5 dia udah nongkrong. Pagi-pagi buta udah ada di pesantren, kata dia. Sang ngobrol, pokoknya belum ketemu kiainya mah belum pulang dia. Walaupun datang subuh, kalau kiainya baru datang jam asar, tungguin. Pokoknya belum ketemu kiai, kagak mau pulang. Itu nggak pernah ngomongin yang jelek-jelek.
Tuh ngomongnya tuh yang baik-baik, yang bagus-bagus. Gak pernah ngomongin ini, ngomongin itu, yang jelek-jelek tuh gak ada. Dalam kamusnya itu gak ada perkataan-perkataan yang jelek itu gak ada. Yang baik-baik yang diomonginnya. Giliran aja suami kerja, istrinya kerja, anaknya satu, tinggal di perumahan mertua indah. Kan enak banget tuh ya. Masak jarang gitu ya. Belanja jarang, orang mertua gitu ya. Serba gratis. Paling ngasih lah seminggu sekali atau sebulan sekali lah. Tapi ngomongnya bingung mulu. Asal ngomong, duh bingung banget saya hidup. Asal ngomong bingung mulu, asal ngomong bingung mulu. Aneh banget. Tuh cerita yang bapak tadi, yang tukang ojek. Sebetulnya dia bingung gak pak? Lah siapa yang kagak bingung sih punya istri 2 anak 4? Lah kalau ngomong bingung mah, lah bingung, kudunya ge. Cuman kenapa dia bisa seperti itu? Hatinya luas. Hatinya lega. Jadi anak 4, istri 2 tuh nggak berasa. Karena luas hatinya. Sementara tadi anak 1 dia kerja, istri kerja, tinggal di perumahan mertua indah, tapi yang diomongin bingung mulu bingung. Kenapa? Karena hatinya sempit. Hatinya apa? Hatinya sempit. Nah tadi kalau hati sempit mah ya begitu. Kayak rumah yang kecil tadi, perabotnya banyak banget, bukan banyak karena rumah yang sempit. Jadi luaskan hati kita, legain hati kita pak, mulai dari sekarang. Ya. Caranya gimana? Terima apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Agar kita bisa nerima, ya itu tadi, legain hatinya. Legain hatinya dengan cara menerima segala takdir yang Allah timpakan kepada kita. Terima semua takdir yang menimpa kepada kita. Caranya gimana supaya bisa nerima? Biar yakin sesungguhnya yang menimpa kita itu yang terbaik. Itu aja. Apa yang Allah timpakan ke kita yang paling baik pokoknya. Itu harus yakin tuh. Jadi agar bisa begitu, terima segala apa yang Allah berikan kepada kita dengan cara membesarkan hati. Caranya yakinin apa yang Allah berikan itu yang terbaik untuk kita. Contoh Pak, ada anak kecil jam 7 pagi ama emaknya minta dibeliin pop es. Mah, beliin pop es. Jam 7 pagi tuh pak, emaknya jalan. Pas pulang, emaknya bukan bawa pop es pak. Yang dia tenteng itu apa? Nasi uduk sama lontong sayur. Yang dia tenteng. Yang ditentengnya nasi uduk sama lontong sayur. Padahal minta anaknya tadi apa? Pop es. Tapi yang dibawanya nasi uduk. Kayak kita, ya Allah minta sehat. Dikasih sakit. Lah saya minta sehat, kok saya malah sakit? Itu. Yang jadi pertanyaan, kira-kira tadi waktu anaknya mesen pop es, ibunya ngedenger nggak pak? Ibunya budek nggak? Enggak, ngedenger ibunya. Ibunya nggak punya duit. Punya, bahkan dia berangkat juga punya duit, balik bawa lontong, punya duit, punya. Ibunya buta, enggak, makanya nyampe sono juga karena dia ngelihat. Enggak buta, enggak tuli. Tapi kenapa enggak buta, enggak tuli, kemudian apa? Punya duit, kenapa minta pop es dibawa apa? Dibawain nasi uduk sama lontong sayur. Kenapa? Karena ibunya tahu jam 7 pagi itu yang paling baik buat anaknya apa pak? Nasi uduk.
Yang paling bagus buat anaknya lontong sayur. Walaupun dia ngedenger, kagak dikasih. Dia bawa. Sama kayak kita minta sehat nih, malah dikasih sakit. Ya Allah, kok saya minta sehat dikasih sakit? Minta urusan lancar. Ya Allah, lancarin urusan saya. Kerjaan malah dipecat dari kantor. Ya Allah ya. Kadang kita bilang, ya Allah tega amat Allah. Saya minta lancar malah seret urusan, minta sehat malah sakit. Minta anak soleh, anak belum bener-bener nih. Sampai datang ke Ustadz. Pak Ustadz salah ngasih doa apa ya? Kan saya minta doa supaya lancar rezeki. Pak ini salah Ustadz nih katanya nih. Ngasih doa kok salah gitu. Minta lancar rezeki malah seret. Atau lagi senang-senangnya, padahal lagi senang-senangnya tuh punya motor baru 3 bulan ada yang nyolong. Ya Allah, mana kreditan belum beres. Baru 3 bulan ada yang nyolong. Baru kerja 3 bulan lagi senang-senangnya kerja dipecat. Lagi senang-senangnya ngurusin orang tua, meninggal orang tua. Kalau anak muda bertahun-tahun saya pacaran, dikawin orang, aduh ngenes amat gitu ya. Sedih banget rasanya. Bertahun-tahun sampai begitu. Allah teh nggak sayang nggak sih sama kita? Sayang nggak Allah sama kita? Sayang. Sok emak yang tadi tuh, yang ngebeliin nasi uduk, sayang nggak sama anaknya? Sayang, kok nggak dibeliin apa yang dia minta? Kalau emang sayang, beliin dong. Kok nggak dibeliin? Kenapa? Karena ibunya tahu, karena sayang sama anaknya. Akhirnya jam 7 kagak dibeliin popes. Kalau kagak sayang beliin popes, pagi-pagi makan popes nanti apa? Ngoncor bisa-bisa. Itu tanda sayang Allah sama kita. Bukan harus apa yang kita minta dikasih, kayak contoh yang tadi. Allah nggak sayang sama kita. Lagi senang-senangnya naik motor diilangin. Justru itu sayang Allah kepada siapa? Kepada kita. Bisa saja dulu waktu kita punya motor waktu dulu belum punya motor disamper sama temen, ngaji yuk. Ayo ngaji, walaupun dibonceng datang ngaji. Dulu waktu belum punya kerjaan, sempat tuh ngaji. Berjamaah sempat, ngaji sempat, silaturahim sama orang tua sempat. Udah sibuk aja sama kerjaan. Boro-boro berjamaah, ngaji cuman seminggu sekali gak sempet. Dulu mah waktu warungnya cuman 1, sempet ngaji. Sekarang udah cabangnya di mana-mana, boro-boro ngaji. Ketemu muka juga jarang. Orang berangkat gelap pulang gelap. Karena Allah sayang sama kita, gara-gara punya motor, akhirnya apa? Jarang ngaji, dihilangin motornya sama Allah. Gara-gara kerjaan, akhirnya dia lupa sama ngaji, dipecat sama dari pekerjaannya. Karena dulu waktu ada orang tua dikit-dikit beh, apa-apa babe gitu. Sekarang meninggalin orang tuanya, akhirnya dia jadi dewasa akhirnya gara-gara orang tuanya meninggal. Terus yakin, karena bisa jadi apa yang kamu tidak suka Allah suka, apa yang kamu suka Allah tidak suka. Kamu nggak tahu, sementara Allah maha tahu. Makanya kadang-kadang kita minta sehat dikasih sakit. Pokoknya husnudzon aja sama Allah. Bahkan kan waktu penjelasan yang dulu pernah saya sampaikan. Wala yusikannaka. Jangan kau pernah ragu terhadap janji siapa? Janji Allah, karena akan menggelapkan hati kita, akan mematikan hati kita, dan juga akan apa? Akan memadamkan cahaya hati kita. Bukan nggak diijabah, belum. Entar tungguin. Makanya ahli marifat bilang,
Sayyidina Ali bilang, aku lebih senang pahalaku ditangguhkan di mana? Doaku nanti diijabah di mana? Di akhirat daripada di dunia. Kan pernah saya contohkan ya, tentang seorang anak yang kerja sama babehnya, orang-orang dikasih 3 juta, dia dikasih gope. Suatu saat dia pengen nikah, kata babenya, emang punya duit mau nikah? Lah gimana mau kaya tuh be, saya kerja orang kasih 3 juta, saya gope, kapan mau kayanya? Akhirnya kata bapaknya, diam lo di sini. Bapaknya masuk ke dalam bawa bungkusan plastik sama apa, kotak. Yang kotak isinya emas 30 gram, sementara di plastik isinya duit 50 juta. Ini punya siapa? Punya lo. Dari mana? Nah itu, waktu orang dikasih 3 juta, lu mah dikasih 500. Yang 2,5 juta babe simpen. Nah ini duitnya. Dan ini gue beliin emas tuh. Kalau suatu saat lu perlu gue kasih. Lagian kan kemarin dikasih gope, makan sama babe. Segala macam di babe semuanya. Kalau dikasih kegedean repot, nanti bisa beli apa segala macam. Nah disimpen sama babehnya. Apa kata anaknya? Coba kalau kemarin tuh yang 500 yang dikasihin ke saya, simpenannya sama babe semuanya. Kan sekarang saya dapat gede. Tapi begitu. Pas bangkit dari kubur nggak punya pahala, kata Allah, nih pahala kamu. Lah pahala yang mana ya Allah? Dulu yang kamu berdoa, kamu minta kaya tapi nggak kaya, minta dikasih kerjaan nggak dikasih kerjaan, minta jodoh nggak dikasih jodoh, minta senang malah susah. Nah ini ijabah doanya, nih pahala nih yang gede, ini punya kamu. Maka dia bilang, coba kalau dulu doa saya nggak pernah diijabah, dikumpulin di akhirat, menurut pahala saya udah gede. Nah itu sampai malah bilang begitu. Bukan tidak diijabah, belum diijabah doa-doa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak anak kecil umur 3 tahun main pisau, itu seneng amat bocah, ketawa-ketawa, nggak taunya mainin pisau beneran, main masak-masakan pakai pisau beneran, seneng banget dia. Pas ibunya ngeliat, diambil. Sini neng pisaunya. Enggak. Mana ada orang yang lagi seneng diambil dia apa? Seneng, nggak bakal. Kayak tadi itu, yang katanya dikasih nasi uduk. Nih nasi uduk makan. Marah nggak anaknya? Marah. Lah minta es dikasih nasi uduk. Kalau kagak ditendang tuh nasi uduknya, diaur-aurin. Ayo makan. Enggak. Sampai dia bilang, mama pelit. Dibang minta dibeliin pop es doang, dibeliin nasi uduk. Bilang pelit. Kayak tadi, lagi senengnya main pisau, diambil. Mau nggak kira-kira? Enggak lah. Baru punya motor dihilangin sama Allah, ngambek gak tuh? Ngambek. Allah bener-bener dah. Baru motor 3 bulan belum lunas sudah hilang. Wah ngambek dia. Kayak anak kecil juga lagi senang-senangnya main pisau, diambil sama emaknya. Bahkan sampai emaknya ngebentak, sini nggak pisaunya? Nggak dikasih juga, sini, ambil. Nangis gak bocah? Nangis. Orang lagi senang-senangnya dia punya pisau. Lagi senang-senangnya punya anak umur 2 tahun, diambil sama Allah. Sedih itu orang tua. Lagi lucu-lucunya diambil sama Allah. Lagi senang-senangnya main pisau, pisaunya diambil. Akhirnya nangis. Tapi diambilnya pisau oleh ibunya buat anak tersebut, itu sayang orang tua apa benci orang tua? Sayang, Pak. Karena dia sayang sama anaknya, diambillah pisaunya. Kalau kagak sayang mah biarin aja. Tahu-tahu dia apa? Potong tangannya, biarin, rasain. Dan itu kan ya. Karena seneng diambil, biarin nangis gak apa-apa. Karena kita sayang, anak minta es kagak dikasih pagi-pagi, biarin nangis juga. Mau kelojotan kayak gimana ge, biarin antepin, nangis juga. Lah pagi-pagi pengen minum es, nggak kita kasih. Bukan nggak punya duit, punya. Cuman bukan nggak ngedenger, cuman karena sayang kita sama siapa, sama anak kita, akhirnya nggak diapain, nggak dikasihin gitu. Oleh karena itu Pak, setiap kejadian yang jelek ini disebabkan karena apa? Karena kotornya hati. Jadi kita menjalani kehidupan ini sumpek, bingung, susah, hati kita kotor.
Karena kita lebih fokus sama jasmani kita, sementara rohani kita nggak diperhatikan. Akhirnya kita apa? Susah untuk berbuat kebaikan. Kayak sholat, cuma 4 rakaat berat bener rasanya ya. Subuh 2 rakaat berat bener rasanya. Bener nggak Pak? Hati kotor, sakit nih hati kita sakit. Ya. Oleh karena itu, maka jernihkanlah hati kita, bersihkan hati kita, sehatkan hati kita. Caranya dengan apa Pak? Ngaji. Nah itu tuh caranya ngaji. Itu doang udah caranya. Suplemennya itu doang. Makanya kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin kan, iman itu suka naik suka turun. Cara agar iman stabil, tambahin ilmu, ngaji. Karena charger kita ngaji udah. Pokoknya kalau kagak ngaji, udah baterainya lemah. Kalau udah baterai lemah, susah dipakai apa-apa juga udah. Kalau hati udah kotor, susah pakai ibadah. Makanya kalau hari ini kita sholat berat, ngaji berat, ibadah berat, sholat tahajud berat, sholat duha berat, hati kotor. Cong ngobatinnya ngaji. Kan malas buat ngaji ya? Malas ngaji teh. Maksain begini teh malas. Ngajian juga malas sama. Makanya harus memaksakan. Makanya obatnya Allahumma paksakan kata orang tua kita. Karena kalau nggak diobatin Pak, kalau nggak dijernihkan dengan ngaji, maka kata Allah di surat Al-Baqarah, fi qulubihim maradun, dalam hatinya ada penyakit. Terus kalau kagak ngaji, fazadahumullahu marada, Allah akan tambah apanya Pak? Penyakitnya. Kemudian walahum adzabun alim, maka baginya ada siksa yang pedih bima kanu yakzibun, karena dia telah mendustakan segala apa-apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya deteksi sedini mungkin penyakit hati kita. Gampang banget kalau hari ini kita masih susah ibadah, susah untuk melakukan kebaikan, susah untuk berbuat baik, tanda hati kita sakit, maka obati sebelum fazadahumullahu marada, dengan cara kita ngaji, cara kita belajar. Jangan malas ngaji, jangan malas belajar, supaya ilmu nambahin. Karena dengan kita tahu, kita akan tahu bahwa diri kita tidak tahu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sudah masuk sholat isya, mudah-mudahan ada manfaatnya, khusus untuk pribadi saya dan umumnya kepada para jamaah semuanya. Mudah-mudahan jadi bahan renungan buat kita dalam rangka memperbaiki pribadi kita. Karena umur semakin hari bukan nambahin tapi ngurangin pada hakikatnya. Berarti amal harus semakin apa? Semakin banyak. Makanya manusia itu ukurannya 40 tahun. Kalau orang udah 40 tahun turun kayak pohon, tadinya kecil, gede, akhirnya nanti ngapa? Kuning, kering, mati, gitu. Makanya ayo, apalagi yang umurnya udah 40 tahun ke sono dah, ya pokoknya gaspol, gaspol, perhatikan rohaninya, jangan hanya jasmani, paling enggak seimbangin supaya rohani kita menjadi baik. Dengan demikian pribadi kita akan menjadi pribadi yang lebih baik di hadapan Allah. Mari bersama kita tutup. Kalau ada pertanyaan nanti aja lah ya, karena waktunya gak cukup. Dengan membacakan suratul Fatihah, kita berdoa, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini, Allah panjangkan umur kita dalam taat, Allah murahkan rezeki kita untuk bekal ibadat, jadikan kita insan-insan yang soleh dan solehat, diselamatkan kita baik di dunia maupun di akhirat. Aktivitas, rutinitas, pekerjaan yang kita jalani, mudah-mudahan Allah tolong sehingga dimudahkan dalam cari rezeki kita, diberikan rezeki halal dan barokah oleh Allah, dan mudah-mudahan menjadi sarana dan jembatan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah. Allah titipkan anak dan keturunan kita yang soleh dan solehah, anak-anak kita yang sedang belajar, baik yang di rumah maupun yang di pondok-pondok pesantren, mudah-mudahan dimudahkan dalam proses belajarnya, diberikan ilmu yang banyak dan manfaat. Yang kurang sehat, segera Allah angkat penyakitnya, terutama penyakit hati kita. Yang sudah meninggal dunia, diampuni segala dosanya, diluas lapangkan kuburnya, diterima amal dan ibadahnya. Dan kita yang masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sisa umur kita bisa kita isi dan kita manfaatkan untuk melakukan hal-hal yang bernilai di hadapan Allah. Allah berkahi di bulan ini, Allah sampaikan usia kita di bulan Ramadan, dan kita diberikan kekuatan untuk bisa menjalankan ibadah kepada Allah. Bitilkaniyah. Al-Fatihah.